Perkenalkan, nama saya Suryana Atmaja, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya. Saya akan menampilkan video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila pada materi norma dan aturan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, apa kabar semuanya? Oke, semangat kalian semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Begitu kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Dan sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai, berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek dulu ya kehadiran kalian pada siang hari ini. Ada yang tidak hadir atau hadir semua hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah ya, berarti semuanya bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, ya Bapak ingin mengetes fokus kalian terlebih dahulu ya. Sejauh mana kalian sudah siap belajar atau belum? Nah, hari ini ya kita akan mencari nama-nama negara. Sama caranya dengan minggu sebelumnya, yaitu menggunakan huruf terakhir, disambung ya, dilanjutkan huruf terakhir. Paham ya? Sama seperti yang kemarin. Baik, Bapak mulai. Ya, ini sebagai tes fokus kalian yang siap Bapak belum lanjut ya. Amerika, Mulki, Arab Saudi. Arab Saudi ya. Oke, lanjut ke siapa? Cika, Arab Saudi, Indonesia. Indonesia. Lanjut ke siapa lagi? Cika. SD Pak. SD mana SD? Oke, SD Indonesia, Australia. Australia. Oke, dari A. Kemudian lanjut siapa lagi? Anissa silakan. Argentina. Oke, bukan kita semua ya. Baik, sebagai warga negara yang baik, sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan terlebih dahulu ya lagu Garuda Pancasila. Silakan. Tujuan pembelajaran ya yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini, di depan sudah tertera ya, ada dua tujuan pembelajaran yang akan kalian laksanakan hari ini ya. Yang pertama adalah melalui pengamatan peserta didik mampu termotivasi memahami pengertian dan macam-macam norma dengan benar ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah melalui diskusi ya, peserta didik mampu termotivasi untuk mengidentifikasi tindakan norma dalam kehidupan. Bapak akan meminta kalian untuk mengaitkan terlebih dahulu pembelajaran hari ini dengan pembelajaran sebelumnya ya. Mungkin ada yang masih ingat begitu ya. Siapa di antara kalian yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita mempelajari materi tentang apa? Coba angkat tangan. Wah, banyak sekali nih. Masih ingat? Siapa? Oke, Tiara deh. Tiara boleh menyebutkan pembelajaran terakhir kita tentang apa? Sejarah tentang lahirnya Pancasila, betul? Betul. Oke, sekalian deh. Kira-kira ada kaitannya nggak sih pelajaran pertemuan sebelumnya dengan pembelajaran hari ini? Ada kaitannya? Ada. Apa kira-kira kaitannya? Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wih, jawabannya luar biasa.
di depan banyak orang begitu ya. Apa sih yang akan kalian lakukan ketika lewat di depan banyak orang? Siapa yang bisa menjawab kira-kira? Diana, yang lebih dulu Diana. Oke, apa yang akan kamu lakukan? Mengucapkan permisi dan membukukan bak. Betul? Ya. Oke. Oke, ini terakhir yang hobi membaca. Oke, belajar dulu, yang hati dulu ya. Berikutnya ini untuk yang hobi membaca, silakan materinya dibaca dulu ya. Ini materinya tentang norma, silakan dibaca dulu. Ya. Ini untuk kelompok hobi menggambar ya, hobi menggambar LKPD-nya. Dan ini LKPD untuk kelompok belajar yang hobi membaca. Semuanya sudah mendapat LKPD? Sudah tugas ya, LKPD itu tugas kalian. Baik, apa yang harus kalian kerjakan? Pertama, ya, di sana ada masalah-masalah yang terjadi di dalam 4 norma. Ya, kalian tadi sudah baca kan? Ada berapa norma tadi? Ada apa? Norma apa saja? Agama. Yang kedua? Kesusilaan. Yang ketiga? Kesopanan. Yang keempat? Oke, hukum. Dari 4 norma itu, di sana ada LKPD yang isinya adalah masalah-masalah dari keempat norma tersebut. Ya, kalian sudah dibaca LKPD-nya ya. Baik, nanti ada 4 masalah. Silakan kalian diskusikan bagaimana pemecahan masalah-masalah yang ada. Bisa dipahami? Nah, lihat tadi solusinya dari masalah-masalah yang ada. Diskusikan, ya. Dibantu teman ya, temannya dibantu ya, jangan ngerjain sendiri, ini kan kelompok ya. Silakan bisa dimulai, geser ke sini ya, geser ya, geser terus ya. Silakan untuk kelompok hobi menonton bisa dimulai hasil diskusi kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hobi menonton akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Di negara kita ada 5 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di Cikarang sendiri perbedaan agama itu ada dan nyata. Apakah perbedaan itu akan memicu terjadinya konflik atau masalah? A. Jika ya, bagaimana cara memecahkan masalahnya dan norma apa yang sudah mereka langgar? Jika B. Tidak, jelaskan jika perbedaan tidak memiliki kesalahan. Menurut kelompok kami adalah ya, dapat memicu masalah karena dalam perbedaan keyakinan itu biasanya orang merasa kepercayaannya paling benar. Kita harus memiliki sikap toleransi antar umat beragama dan fokus ibadah sesuai agamanya masing-masing. Menurut kelompok kami, jika terjadi konflik seperti itu adalah pelanggaran norma agama. Kelompok. Saya Naswa dari kelompok hobi menggambar kompetensi. Coba Naswa ya, Naswa. Kalau kita sedang hamil terus di belakang kita ada orang sakit hamil atau nenek-nenek, kira-kira apa yang harus kami lakukan? Oke, Bapak hanya mengulang pertanyaannya ya. Jadi maksudnya ketika sedang antri, kemudian ada nenek-nenek, ada orang hamil, ada orang sakit, itu dia di belakang kalian.
Nah, apa yang akan kalian lakukan? Begitu ya? Maksudnya, betul Lasa? Ya, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Oh, jangan menutup dulu. Silakan. Menurut kelompok kami, sebaiknya kita yang ada di depan mereka mengalah karena mereka dalam keadaan yang kurang baik dan harus segera beristirahat. Karena kasihan kalau harus menunggu lama. Wah. Oke, silakan kelompok hobi membaca ya, hobi membaca untuk memulai hasil presentasi hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok membaca akan mempresentasikan hasil jawaban kelompok kami. 1. Menurut kita ada 5 agama yang dilakukan yaitu Islam. Karena dari kelompok kami menonton berikutnya. Belum disebutkan contoh sanksi yang sangat ringan. Sebutkan contoh masing-masing norma. Itu ya sanksi ya. Buat sanksi dari masing-masing norma. Silakan kalau mau diskusikan dulu. Ya. Norma agama sanksinya hukuman langsung dari Tuhan seperti masuk neraka. Norma kesusilaan sanksinya dikucilkan, dijauhi dan akan merasa malu dan dosa. Norma Gambar akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Di negara kita ada 5 agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. apa yang sudah dilanggar jika budaya ini masih dilanggar saat ada seseorang bisa mengganggu dengan aktivitas lain seperti bermain handphone. Harus sadar diri jika memang membahayakan dirinya maupun orang lain. Tema apa yang sudah dilanggar berdasarkan masalah anak kecil yang suka berkendara menurut kelompok kami. Oke, tiga nama dari kelompok. Yang jaga dari kelompok kami baca bertanya apakah antara satu norma dengan norma lainnya saling berkaitan. Maka satu norma dengan norma yang lainnya saling berkaitan. Saya Ulfi Ramadan dari kelompok hobi menonton. Tadi kelompok kalian mengatakan salah satu cara untuk mengurangi kasus kecurangan adalah adanya kasus kecurangan dan sanksi tegas bagi pelakunya. Tolong sebutkan contoh kasus dan sanksinya. Nah, Bapak akan ambil kesimpulan dari hasil diskusi kalian atau materi pelajaran kita pada hari ini. Ya, yang pertama tadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya, kita atau kalian akan memahami apa itu norma, begitu ya, kemudian macam-macam norma. Coba, ya Bapak ingin tahu nih siapa yang sudah paham apa sih norma itu? Coba, ayo apa itu norma? Siapa? Cika, boleh? Mungkin Cika atau sudah paham apa itu norma? Norma adalah aturan yang menjadi petunjuk bagi setiap manusia untuk melakukan yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan. Ya, jadi norma itu adalah aturan ya. Aturan untuk siapa sih? Untuk kita manusia ya, agar bisa membedakan mana sih hal yang perlu dilakukan dan mana tidak perlu dilakukan. Gitu ya. Jadi paham ya apa itu norma ya? Paham semuanya? Oke, norma. Kemudian tadi macam-macam norma ada apa saja? Sebutkan kembali apa tadi? Ya, jadi norma itu ada norma agama. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Yang ketiga norma dan yang terakhir norma Yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan. Ya, silakan. Kapan ya? Ada manfaat untuk kamu kira-kira? Manfaatnya saya menjadi tahu apa itu norma. Oke. Saya juga menjadi tahu macam-macam norma. Oke ya, beri tepuk tangan dong ya.
Oke, yang pertama adalah pengertian norma, yang kedua macam-macam norma, yang ketiga adalah tindakan yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma. Baik. Oke, terakhir apa? Pembelajaran dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu hobi menonton, hobi menggambar, dan hobi membaca. Dua pelajar hari ini mengerjakan masalah sehari-hari. Ya, itu semuanya ya. Sebelum nanti masuk ke pembelajaran berikutnya ya, ke pelajaran berikutnya. Ya, Kita berdoa dalam hati, mulai. Selesai, berdiri, memberi salam.